kurang dekat mulutnya, dekatkan mulut. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita siang hari ini, kami persilakan teman-teman untuk masuk ke ruangan untuk teman-teman Alkof dan remaja. Untuk tuan rumah, Kak Dea sama Bang Yusuf mungkin bisa duduk di dekat pemimpin. Bang Yusuf ya, kalau bilangnya. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami persilakan untuk alat komunikasi bisa didengarkan terlebih dahulu. Untuk teman-teman sekalian, kami persilakan untuk mengambil saat duduk sejenak, saat duduk dimulai. Saat duduk selesai, mari kita melakukan pujian berkat keberkahannya.
Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Oke. Kebetulan ini Hari Sabtu, Kak. Ini tuh penari pertama kita loh, Kak. Iya, setelah berapa lama ya tidak penari, akhirnya kita berkumpul kembali. Oke. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu, Kak. Kita di sini berdua. Sudah kenal ya? Katanya kan perkenalan kata saya. Oke, kenalin nama saya Rizna Purba. Kenalin nama saya Tasya Dimari. Hai, udah bosan. Bisa Pak ulang-ulang, namaku Rizna Purba. Oh iya. Oke, sebelumnya di sini saya memperkenalkan diri sebagai salah satu PIC penari dengan teman saya kali ini. Tapi kebetulan hari ini kayaknya sudah halangan hadir. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih juga dan selamat datang kepada pembicara kita, Bapak Sutya Jadi Sindalmani, untuk kesediaannya melayani memberikan firman kepada nama kos dan remaja pada siang hari ini. Semoga pelayanannya semakin diberkati dan tidak jenuh untuk mengajari dan membimbing kita nama kos dan remaja di kota selanjutnya. Dan juga Kak Rizna, kita mengucapkan terima kasih buat rumah kita hari ini, akan bersosialisasi dan ada hasil lain
Hah? Ke Popo? Kemana? Itu lihat goblok jangan malu-maluin lah. Ya kemana? Ya sorot itu. Siapa yang gue sorot? Di bus nih, di abang. Di bus. Laporan keuangan Bendahara Naposo GKPS Harapan Indah 11 April 2021. Saldo kas Desember 903.700, pemasukan 953.700, pengeluaran 306.500, total 647.200. Saldo Januari 647.200. Pemasukan 3.191.500, pengeluaran 1.944.800, total 1.246.700. Saldo Februari 1.246.700, pemasukan 2.061.700, pengeluaran 708.000, total 1.353.700. Saldo Maret 1.353.700. 2. Yuken Nama Poso 2021. Jumat Minggu 18 sampai 20 Juni 2021 mengundang Nama Poso GKPS Harapan Indah mengikuti acara tersebut yang diadakan tempat Puncak Bogor. Info selanjutnya akan dijelaskan panitia Yuken Nama Poso GKPS Harapan Indah setelah acara menarik. 3. Berikut yang berulang tahun Maret sampai April Nama Poso GKPS Harapan Indah 2021. Yang pertama, Pak Marisa Tarigan. Yang kedua, Pak Masri Purba. Yang ketiga, Kak Neha Sinaga. Yang keempat, Bang Marcel Saragi. Yang kelima, Kak Rani Damani. Yang keenam, Kak Marcela Haloho. Yang ketujuh, Bang Samuel Damani. Yang ke-8, Bang Janta Tarigan. Yang ke-9, Kak Grace Saragi. Yang ke-10, Kak Romi Damani. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, apapun yang menjadi cita-citanya, semoga tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, galangan penari BNU Kas Bulanan. Jemaat Nasiwan memberi galangan berupa galangan penari BNU Kas Bulanan Boyo via transport ke rekening Anastasia Lorencia Disela Sibarani Bendahara Pemuda GKPS Harapan Indah. Jadwal si petugas ibadat penari Nama Poso dan remaja GKPS Harapan Indah tanggal 9 Mei 2021. Model ibadat khusus, ayat akhiran khusus, ayat bulanan Mazmur 119 ayat 4, topik bulanan khusus tuan rumah Bang Aldo Purba dan Bang Andre Purba, pengkhotbah Pendeta Presido Raja Sinaga, MC 1 Bang Joni Girsang, MC 2 Kak Natalia Saragi, singer Kak Yesi Saragi, singer 2 Kak Rani Damani, warta Nama Poso Kak Salma Siralahi, doa syafaat Bang Marsuk Siralahi, pemusik Bang Yosua Siralahi, pemusik 2 tim musik, pemusik 3 tim musik. Demikian warta Nama Poso GKPS Harapan Indah. Shalom. Teman-teman, mari kita sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami minta syukur
Kami doakan juga ya Tuhan sahabat kami, saudara kami ini Tuhan yang bersedia sebagai tuan rumah pada hari ini. Berdoa ya Tuhan, Tuhan berkati mereka Bapa, akan pendidikan mereka. Tuhan berkati juga mereka, orang tua mereka Bapa, berikan orang tua mereka kesehatan, berkati pekerjaannya ya Tuhan. Bagi surga, terima kasih juga ya Tuhan buat teman-teman kami yang siap melayani pada hari ini atas waktu dan kesempatan yang mereka berikan ya Tuhan, itu karena anugerah dari Tuhan. Kami mendoakan juga ya Bapa pembimbing kami ya Tuhan, yang sebagai pembimbing pemuda nama Poso Harapan Indah. Kami mendoakan doa kiranya kasih Tuhan selalu berada dalam keluarga. Tuhan berkati pekerjaan Bapa ini. Tuhan berkati juga anak-anaknya ini. Tuhan jadikan menjadi garam dan terang di Bapa. Bapa di surga, ajari kami selalu ya Tuhan, anak-anak Tuhan, agar kami mengerti Tuhan bagaimana caranya lebih menyayangi sahabat-sahabat kami yang dan mengerti kepada orang tua kami yang Tuhan. Bapa di surga, dan ajar juga orang tua kami yang Bapa untuk membimbing kami anak-anaknya, agar kami ya Tuhan tidak lari ya Bapa dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Kata ya Bapa, kami masih pemuda, masih mempunyai emosional yang labil Tuhan. Kami mau katakan hari ini Bapa, dan kami mohon pada Tuhan, bimbing kami Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami bisa teguh dan tetap ya Tuhan dengan cobaan-cobaan atau godaan apapun yang di luar yang kami hadapi, dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Jiwa-jiwa yang Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan berkati, ajar-ajar Bapa, agar apa yang disampaikan firman Tuhan dan kami yang mendengarkan Tuhan, kami bisa merasakan dan masukkan ke dalam hati kami, dan lebih kami ya Tuhan kami dapat melakukannya. Begitu juga dengan pengurus nama Poso Tuhan yang telah merangkai bagaimana kepemudaan ini lebih baik lagi. Terima kasih Bapak buat ketersediaan mereka, atas waktu yang mereka berikan, atas pengorbanan yang mereka berikan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan kepada GKP Harapan Indah, apapun ya Tuhan nama Poso ya Tuhan, kami berada dalam naungan GKP Harapan Indah. Tuhan, kami mohon Bapa, agar apapun rencana program untuk gereja kami yang lebih baik, Tuhan berikan cara Tuhan, berikan kami cara agar bagaimana Tuhan kami bisa mencapai pencapaian yang akan kami capai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Persatukan hati kami ya Tuhan, dan berikan kami hati pengertian agar kami saling memahami satu sama lain, karena kami beda pemikiran semuanya Tuhan, beda latar belakang. Biarlah kiranya di dalam gereja ini Tuhan kami dipersatukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan buat keadaan sekarang ini ya Tuhan. Bapa, banyak teman-teman kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang Aku pegang sini aja. seperti apa yang kami
Belakang nah. Banyak yang kehilangan Tuhan. Belakangnya ya. Terus cepet-cepet ya. Banyak yang pergi. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang Tuhan yang tersisa dari hidup kami ya Bapa, biarlah yang terbaik kami lakukan Tuhan untuk Tuhan, bukan semata-mata ya Tuhan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami di luar sana ya Bapa, yang mereka merasa kekurangan ya Tuhan dalam keadaan seperti ini. Ada yang mengalami kebangkrutan Bapa, ada yang mengalami penderitaan apapun ya Tuhan. Bapa di surga kami tidak tahu ya Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan kami meminta kuatkan kami Bapa untuk menjalaninya. Jangan biarkan kami ya Tuhan iblis Tuhan masuk dalam hati kami dan menghancurkan karakter kami. Bapa kami juga berdoa buat pemerintah kami, buat pimpinan yang tertinggi presiden kami ya Tuhan. Tuhan telah pilih dia Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Bapa, karena kuasa-Mu ya Tuhan, dia mampu ya Tuhan untuk bisa memimpin bangsa ini. Ajari kami juga ya Tuhan untuk bisa tunduk kepada pemerintah kami Tuhan, dari hal kecil juga ya Tuhan. Ajari juga kami ya Tuhan anak-anak Tuhan ini untuk mengikuti, untuk melakukan, untuk mengurangi beban apapun yang pemerintah lakukan kepada masyarakat ini, baik di lingkungan kami juga. Bapa di surga, begitu juga dengan pemimpin kami yang paling rendah. Satukan hati mereka juga ya Tuhan, agar mereka juga Tuhan satu misi Tuhan untuk membuat bangsa ini lebih baik lagi Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat masyarakat NTT yang sedang mengalami banjir dan Tuhan. Banyak bencana yang kami alami. Bapak kami menyatakan Tuhan hari ini kami bukan merasa bahagia Tuhan karena kami tidak kena bencana Bapak. Kami bersyukur Bapak bukan berarti kami tidak merasa seperti apa yang mereka rasakan. Tuhan, ajari kami Bapak untuk memulai hati yang kecil dari hati kami Bapak, untuk bisa memahami mereka dari apa yang bisa kami Bapak. Banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Biar kiranya itu ampuni kami, agar kami layak dan dapat menerima takdir-Mu. Sempurnakan doa ini Bapa, oleh dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan teman-teman. Selamat ya. Masih lah ya. Oke. Tadi itu sebelum reservasi ada WhatsApp. Hah? Nah, makasih ya. Itu Apa? dari WhatsApp sampai kali ini ada nggak sih yang paling acara apa? Nah, untuk kalian dan teman-teman sekalian, ulangan lagi baju ini. Ngecas. Ngecas. 28. Di Bogor. Untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh panitia UCAM. Dan yang pastinya kita Cas. mengajak teman-teman sama konsep Cas. remaja untuk bergabung dan berpartisipasi dalam 20%. Ntar cepet habis kan. ya pasti ikut karena nanti selain Lu pegang ada sini. ibadah yang pasti kita juga Lu sini. melaksanakan diri dari juga. Itu makanya pakai itu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya gitu nanti bisa ditanyakan saat disampaikan oleh panitianya ya. Sekarang kita mau tanya aja. Mau menyampaikan bantuan, tapi sebelumnya kami terima Tuhan dalam
Roh Kudus ambil alih ibadah kami ini, sehingga pujian penyembahan kami hanya memuliakan nama-Mu saja. Roh Kudus, ajari kami untuk selalu taat dan selalu setia hanya kepada-Mu, Tuhan. Sebentar lagi hamba mau menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun hamba, sehingga apa yang hamba perkatakan itu benar-benar perkataan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah kami nama Puso PKPS Harapan Indah. Kami sudah siap untuk menyambut sabda Tuhan. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kami sampaikan doa kami. Amin. Silakan duduk. Salam untuk kita semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Kayaknya jumlah kita nggak bertambah ya. Kira-kira siapa saja sih yang belum hadir? Si Kak itu ya, siapa? Kakak Andre nggak hadir ya. Karena Kak Ana, baru Kak siapa lagi? Ini loh, Kak Mokoso. Lalu si Yesi, si Bang Chandra ya. Ini bisa lagi. Aldo kurang makan tulang. Oh iya. Oke lah. Mari kita mulai untuk belajar firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hati kita untuk dapat belajar bersama-sama. Sebagai tema kita yang dikasih oleh panitia hari ini adalah tema kita startup. Tema Yohanes 15 ayat 16. Saya cari ini artinya startup ini. Biasanya apa sih artinya ini, Bang Jo? Startup. Karis, jelasin Karis. Bang Joshua dulu. Oh, Bang. Coba Bang Joshua. Ya, kita tahu startup Bisnis. Ya, artinya apa istilahnya? ya bisnis Startup. mana ya kalau tidak ini Bisnis proyek cinta. mulai dari kecil Berarti memulai dari nol. dari nol. Bisa Mantap, Devis. Coba Devis dulu. Apa pemahaman Devis itu dengan tema kita hari ini? Devis. Ya. Ngomong aja Devis. Satu lang. Apa kira-kira pendapat Devis? Oh, kalau pemahaman aku dari tema kita ini, kan kita tahu sendiri pemuda itu sering tidak taat kepada Tuhan. Apa ya, Dan Tis? pemahaman dari startup ini yaitu kita memulai lagi dari nol. Kita kembali ke jalan yang benar. Gimana? Enggak panjang, Kak. Pendek. Marcel dulu, Marcel. Marcel. Mana? Pemahaman Marcel tentang tema kita ini. Apa ya? Pokoknya Goblok sih. apa namanya, startup mulai dari awal. Jadi kayak pandemi itu kan berbagai kendala buat kita, tetapi untuk apa ini ya dikasih pandemi ini Udah selesai belum ngomongnya? belum. Iya loh. Ya pokoknya kita keinginan dan harapan lah bakal tercapai. Oke. Semua itu benar. Tapi kebetulan karena kita di dalam lingkup gereja, kita kaitkan dengan Alkitab.
kita bahwa start itu adalah memulai kembali bersama dengan Tuhan. Mungkin sebelumnya kita memulai sesuatu selalu mengandalkan pengetahuan kita, selalu mengandalkan kekuatan kita, selalu mengandalkan relasi kita. Tetapi di tema kita ini menurut Alkitab, kita dituntut memulai sesuatu bersama dengan Tuhan. Saudaraku nama Poso dan adik-adik remaja, tapi remaja nggak ada. Cila ada ya? Halo Cila. Hai Cila. Apa kabar Cila? Luar biasa. Cuma Cila doang remaja ya? Aku masih remaja om. Aku masih remaja Pak. Masih remaja om. Masih remaja Pak. Apalagi sesat mah. Remaja. Udah nama Poso apa namanya itu? Udah ada sambungannya. Enggak. Jadi ada 5 tahapan untuk hidup sebagai orang Kristen, adik-adik nama Poso, sesuai dengan tema yang dikasih oleh panitia hari ini. Yang pertama adalah memulai ataupun memilih. Yang kedua, pelajari ataupun belajar. Yang ketiga, dengarkan. Yang keempat, kita mengerti. Yang kelima, setelah kita memulai memilih, pelajari ataupun belajar, ketika sudah mendengarkan dan mengerti, bagian kelima, kita bergerak maju. Apapun yang menjadi kegiatan kita, apapun yang menjadi sebagai ataupun dalam sekolah, ataupun bisnis, ataupun sebagai karyawan, tidak lepas dari yang 5 hal ini. Memilih, belajar, mendengarkan, mengerti, bagian kelima ini terutama bergerak maju. Inilah yang dimaksud dengan topik kita hari ini, bahwa kita dituntut untuk selalu bergerak maju, apapun yang menjadi kegiatan yang kita alami setiap hari. Seperti kita lihat di dalam Alkitab, banyak perumpamaan tokoh-tokoh Alkitab yang kita tahu untuk sebagai pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita dan membuat kita banyak belajar dari hal-hal tersebut. Contoh pertama dari tokoh Alkitab kita ambil adalah Simson. Kita tahu, siapa yang tahu cerita Simson? Kita nama kosong. Secara singkat aja garis besar, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, siapa yang tahu cerita dengan Simson? Kuat. Panitia tahu? Kuat, badannya kuat. Awalnya kan dia mempunyai kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Di tengah-tengahnya dia ditinggalkan oleh Tuhan. Lalu yang terakhirnya, dia setelah menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga dia berseru kembali kepada Tuhan. Coba kita buka dari Alkitab, Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Coba Kak Sarma dibaca. 16. Kak Sarma. Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Yuk. Makasih ya Pak. Ayo Kak. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22.
Sesudah itu, Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simpson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simpson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Di kamar ada orang bersiap-siap." Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simpson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." Bukannya tadi deh. Bentar ya Pak. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsing itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simpson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas
dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ya, terima kasih kakak. Iya. udah kayak dongeng ya. Saya bukan ngerjain. Ya kita tahu lebih jelas apa sih maksudnya daripada tema kita hari ini. Saudaraku, kita tahu Simpson adalah orang yang sangat spesial, dikasih Tuhan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga musuh-musuhnya bangsa Filistin bisa dikalahkannya dengan sangat mudah. Simpson sudah terbiasa mendengarkan suara daripada Tuhan, sehingga dia tetap memiliki kekuatan yang sangat besar. Begitu dia menyimpang daripada ataupun mendengar suara daripada Tuhan, dia berlari mendengarkan ataupun mempercayakan kepada iblis. Disitulah Tuhan meninggalkan dia. Mendengar suara Tuhan bukan hanya bicara membaca ataupun menyelidiki Alkitab, tapi firman itu harus hidup dan tinggal di dalam kita, sehingga kita menemukan makna dan tujuan daripada hidup kita. Coba Bang Hansen di ayat yang ke-18 tampilkan. Yang menjadi kesalahan daripada Simpson adalah 18. sehingga dia ditinggalkan oleh Tuhan. Di sini permulaannya saudara. Ayat 18. Hakim-hakim 14. 14 Ayat 18. Sudah Bang? Udah. Lalu pada hari ke-7 itu sebelum matahari Ayat terbit. 18. Ayat 18. Hakim yang ini. Hakim-hakim 16 ayat 18. Udah. Masih yang tadi, tapi ayat yang 18. Ini ayat 18 tuh. Hakim-hakim 16 Ayat 18. Ini. Oh iya. Di sini dia letak kesalahan daripada Simpson. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya. Ini kesalahan pertama yang dilakukan oleh Simpson, bahwa dia mencurahkan isi hati dia kepada Delila. Padahal sebelum ke sini, bahwa dia selama ini mencurahkan isi hatinya dan mendengarkan suara daripada Tuhan, sehingga dia tetap bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi untuk kita juga nama khusus, kadang-kadang ada persoalan atau masalah yang kita hadapi. Seringkali kita menyalahkan orang lain ataupun orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi dari Alkitab yang kita pelajari hari ini adalah bahwa kita itu harus introspeksi diri dulu. Apa sih kesalahan yang aku lakukan? Apakah memang saya melakukan sesuatu yang fatal sehingga aku menerima ganjaran ataupun hukuman seperti ini? Sama juga itu seperti bisnis, dagang ataupun semacam apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita tidak peka kepada suara daripada Tuhan. Kadang-kadang kita pakai kekuatan kita. Kadang-kadang kita pakai
apa yang menjadi kesukaan kita, melakukan hal-hal yang kita inginkan. Inilah yang dilakukan Simpson begitu dia membawa kepada kesengsaraan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada orang lain yang selama ini dia selalu taat mendengarkan suara daripada Tuhan Yesus. Kalau kita baca untuk selanjutnya, begitu diceritakannya kepada Delila bahwa letak kekuatannya pada rambutnya itu sendiri. Begitu Delila mencukur rambutnya dan juga meninggalkan dia, hilanglah kekuatan daripada Simpson. Jadi itu yang pelajaran pertama yang kita ambil di dalam pelajaran kita hari ini, saudara. Coba di ayat 28, Pak Marcel. Ya. Masih Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah." Di sini puji Tuhan, Simpson menyadari kesalahan dia sendiri, sehingga dia kembali berseru memanggil nama Tuhan yang penuh kuasa itu. Jadi kita diajar juga saat ini, walaupun kita melakukan kesalahan bukan berarti itu akhir daripada segalanya. Yang penting yang pertama adalah kita mengakui kesalahan apa yang kita buat di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa berseru memanggil nama Tuhan itu, sehingga kita bisa dipulihkan kembali. Itulah yang saya kaitkan daripada tema kita ini, startup. Kadang-kadang memang semua manusia tidak ada yang sempurna, lurus-lurus aja terus, tidak ada. Pasti ada jatuh bangun. Tapi persoalannya adalah di saat dia jatuh, apakah dia memanggil nama yang ajaib? Karena kita percaya, begitu kita memanggil nama Tuhan yang ajaib, pasti kita dibentuk oleh Roh Kudus mau apa yang terbaik kita lakukan, walaupun di dalam sekolah ataupun pekerjaan ataupun bisnis, pasti kita itu. Yang penting kita pertama-tama, mari kita cari apa yang maunya Tuhan di dalam pekerjaan. Kita mendengarkan suara hatinya dalam. Kadang-kadang kan kita nggak mengerti suara Tuhan siapa, suara iblis. Tapi biasanya kalau kita rajin berdoa, pasti tahu ini suara iblis atau suara Tuhan. Pasti tahu. Karena kita bisa menguji yang ada di dalam Tuhan itu sendiri gitu loh. Ini ujungnya kemana? Gitu. Pasti ketahuan. Ini suara iblis apa bukan? Ini suara Tuhan apa bukan? Bisa kita uji. Ujungnya kemana? Contohnya, tapi ini masih rata-rata sekolah. Kalau kayak kakak Mas Riyadi kan pasti tahu ya. Pokoknya ada laki-laki yang nembak dia. Maaf ya, adik-adik masih sekolah. Pasti tahu ya. Ini jodoh dari iblis loh, dari Tuhan. Tahu ya. Dari iblis. Iya. Pasti tahu. Ngeri kali Pak. Ya iya. Kayak sahabat juga pasti tahu. Pokoknya Marcel nih. Ini dari Tuhan apa bukan sih? Dari rumahnya. Karena kita bisa gitu apa sampai kemana sih ujungnya gitu.
Pasti tahu kita di mana nanti ujungnya. Kalau dia dari Tuhan, tidak mungkin dia main-main. Itu yang pertama. Dengar itu Tasya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mungkin nongkrong di jalan yang gelap-gelap. Itu pasti itu. Aldo itu. Kalau dia dari Tuhan, Aldo itu. pasti diajak ke rumah. Ayolah ke rumah kamu aja. Tapi kalau dia dari iblis, pasti di mana yang paling gelap diajak. Itu Tasya. Rawa-rawa. Makanya ketahuan. Ini dari Tuhan apa dari iblis? Rawa-rawa. Jondi. Makanya kalau adik-adikku yang perempuan, kalau ada temannya diajak di tempat gelap, jangan mau. Langsung ajak ke rumah. Ke rumah aja bang. Ada bapak sama mama kok. Ya udah, aku nggak mau. Ya udah, langsung putusin aja. Detik itu Tapi juga. laki-laki yang seperti itu, Dengar dok. ya kan? Kecil. Kan kok menilai dia dari Tuhan apa bukan? Kalau dia nggak mau gitu kan, pokoknya diajak gitu, sampai tujuh gerbang doang, kemarin perumahan hari ini. Kalau kuliah, sampai gerbang Ganteng doang kita. sampai depan gerbang. Udah deh, sini aja ya. Tuh Jondi. Mau lagi siang ini kan? Jondi pak. Ya. Harus mampir ke rumah lah. Mampir ke rumah lah bang. Ada bapak sama mama kok di rumah. Ini udah kita dibilangin diturunin di tengah jalan, mau lagi kita. Gak usah mau lagi ketemu. Jangan mau Sya. Udah ketahuan sampai kemana nanti itu. Jangan mau depan Indomaret lagi Sya. Udah ketahuan itu sampai di mana ujungnya. Bahwa dia itu hanya sekedar biar ada teman nongkrong, biar ada teman keluyuran. Gitu. Jadi itu laki-laki juga begitu. Jadilah nama poso Kristen yang bertanggung ya kan? Langsung terang-terangan aja di depan orang tuanya. Kalau kita benar-benar baik, nggak mungkin orang tuanya langsung marah-marah. Nggak mungkin. Memang dia setan apa? Iya. Kalau kita baik, kalau orang, ya silakan. Malah dikasih dari makan. Ya kan? Jadinya orang tua juga nggak was-was. Mana ini si anak? Dari jam 5 sampai jam 10 nggak pulang. Itu. Tasya. Telepon nggak bisa masuk di telepon. Di WA garis satu doang. Nanti nggak tahu. Centang satu apa garis satu pak? Mungkin lah kalau bisa belajar online. Jadi ada wifi dari kawan. Kalau memang dia jujur kadang disengaja kayak Davis. Davis. Biar gak terganggu dia. Tapi tema kita hari ini dituntut seperti itu. Mari kita, walaupun kita melakukan sesuatu kesalahan, kita bangkit kembali. Kita minta tuntunan dari para Roh Kudus sehingga kita dituntun mau apa yang kita rencanakan, mau apa yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa kita capai dengan kerja keras kita dan bantuan dari Tuhan. Baru perumpamaan yang kedua adalah ini sangat menarik, saudaraku, yang terambil dari kitab
Yang mendengarkan perumpamaan anak bungsu, siapa yang pernah baca? Anak bungsu pergi Siapa yang ke pernah tahu? negeri Perumpamaan anak orang. bungsu. Andres. Andreas, Iya Andres Pak. Andres paling rohani. Andreas Pak. Bang Ketua ya? Iya. wes. Ketua. Wuhu. Apa yang Pak Andre ingat daripada perumpamaan anak bungsu? Secara garis besarnya aja. Enggak jawaban. Siapa yang tahu? Kak Sarma tahu? Kak Messi. Kasar mulu Bapak ini. Kan karena Kak Sarma kan Kak Messi dong Pak. Sesekali Kak Messi tuh singer. salah sih kalau Kak Sarma ditanya. Kita salah. Namanya kita sama-sama belajar. Iya. Coba buka deh. Ini siapa yang baca nih kali ini? Si Depis. Depis. Ambil Alkitab Depis. Oh ada di situ ya. Apa? Coba baca Lukas 15 Lukas 15 ayat 11 sampai 23. panjang banget. Ayo Depis. Itu ada di layar Dek. Sudah ada Depis. Yang kencang Depis. Ayat 12 kan? Ayat Lukas 11 15 ayat 11 sampai 23. sampai 23. Ya, tunggu pun. Dek itu di layar ada Dek. Tinggal baca doang. Matanya minus deh. Yang keras. Matanya minus. Berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang cepat dulu. Karena yang menyusun kepada berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, dimulai bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia mulai melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga pribadinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang kepahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan nama Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang tahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh rasa kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, bekaslah bawa kemari bunga yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu kampung itu, sembelihkanlah dia dan marilah kita makan dan bersuka-cita. Terima kasih Bang Depis. Yang kesalahan pertama apa yang dilakukan si anak bungsu ini adalah Pergi. apa kira-kira yang fatal? Masih ada orang tuanya. Dia sudah meminta jatahnya. Harta warisan. Warisan dia sama bapaknya. Masih sehat-sehat bapaknya.
Yang lebih fatalnya, dia pergi berpoya-poya. Sehingga setelah dia berpoya-poya, habislah makanan dia. Akhirnya apa? Makan makanan bagian tidak dikasih sama Tuhan. Karena kesalahan yang dia buat. Ini sangat penting untuk kita ketahui, untuk saudaraku, adik-adik. Kadang-kadang kita terlalu mempunyai cita-cita yang tidak diinginkan daripada Tuhan. Sampai-sampai dia gara-gara dia seperti itu kan jadinya menderita. Sampai diurus untuk mengurus bayi. Dan sampai-sampai makan. Tetapi apa yang dilakukan anak bungsu itu, untungnya seperti tadi Simpson. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upah bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit. Ini sesuai dengan tema kita lain. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan dengan Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upah Bapa. Padahal dia anak kandungnya. Tapi setelah dia mengetahui kesalahannya, apa yang dilakukan terhadap bapaknya, jadi karyawan bapak pun saya mau lah. Kira-kira seperti itu. Dia sepertinya mencari pekerjaan lain. Padahal bapaknya seorang pengusaha. Berarti dia bisa merendahkan hatinya. Walaupun bapaknya seorang pengusaha. Tetapi karena kesalahan yang dia lakukan, dia meninggalkan bapaknya, sehingga dia datang kembali kepada bapaknya. Bapak, terimalah aku sebagai karyawan bahanmu. Sehingga apa kata bapaknya? Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambu itu, sembelihlah, marilah kita makan dan bersukacita. Masalahnya apa? Kadang-kadang kita ini terlalu lama mengakui kesalahan kita terhadap, khususnya terhadap Tuhan. Coba kalau kita istilahnya ada kesalahan ataupun sesuatu dosa, kita terus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan mulai bangkit seperti topik kita lagi. Tidak sampai-sampai dia mau makan makanan baru di tempat orang lain. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Meminta maaf gengsi, meminta ampun gengsi, sampai-sampai kadang-kadang kita merasa sudah capek menutupi kesalahan yang kita buat. Ya kan? Kadang-kadang kita berbohong, orang tua kita lagi jelas, karena kita nampak. Coba kalau kita langsung minta maaf sama orang tua, gak mungkin langsung marah-marah, paling bilang, ya udah, jangan ulangi lagi seperti itu. Paling minta apa? Menjelaskan kesalahan kita gitu kepada orang tua. Kadang-kadang kita bagaimana orang tua kita seperti ini. Padahal orang tuanya sudah lama menunggu dia. Begitu dia pulang, langsung disambut ke Stapoa. Bagaimana perasaan seorang bapak kepada anak? Tidak mungkin menyanyiakan anak.
Walaupun sebesar apa kesalahan daripada siapa,